Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setianto dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0549355696. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Command Prompt yang berada di Windows serta fungsi dan penggunaannya. Itu pertama kita buka Command Prompt. Perintah yang pertama dijalankan adalah cd. cd sendiri berguna untuk berpindah direktori atau folder di Command Prompt. Untuk cd titik 2 itu untuk kembali ke folder sebelumnya. Jadi saya masuk ke folder Danang. Perintah kedua yaitu cls. cls sendiri adalah berguna untuk membersihkan layar Command Prompt. Selanjutnya dir. Nah, ini dir itu melihat isi direktori yang berada di folder tersebut. Selanjutnya pconfig. Pconfig itu untuk melihat konfigurasi IP di komputer. Ini terlihat di sini IP address-nya 192.168.4352. Ini terdapat dua adapter, yaitu adapter internet dan wifi atau wireless. Selanjutnya untuk ipconfig all itu untuk menampilkan keseluruhan seperti perbedaannya dengan ipconfig saja terdapat di pada MAC address. Untuk ipconfig tanda tanya itu menampilkan bantuan penggunaan perintah ipconfig. Ada release, ada renew, ada flush DNS, register DNS. Untuk contohnya kita gunakan release. Release sendiri untuk melepas IP dari DHCP. Ini di sini karena IP address adapter saya set statik, jadi tidak bisa terubah. Yang terubah hanya untuk wifi-nya. Dan kita coba untuk renew. Renew sendiri untuk meminta IP dari DHCP server. Ini perbedaannya. Kita coba untuk renew. Nah, di sini terlihat untuk IP wireless kosong waktu rilis, dan untuk selanjutnya sudah terisi karena kita sudah renew dari DHCP server. Selanjutnya kita coba untuk display DNS. Display DNS sendiri untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Dan ini di sini terlihat beberapa web dan IP address.
Ini begitu banyak historinya. Selanjutnya kita coba flush DNS. Flush DNS sendiri untuk menghapus cas DNS pada komputer. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini sudah berhasil. Kita lihat lagi hasilnya. Ini cuma ada 4 DNS yang aktif pada komputer tersebut. Selanjutnya untuk register DNS. Register DNS sendiri untuk mendaftarkan ulang DNS komputer pada DNS server. Pesan tersebut berarti proses pendaftaran ulang DNS pada semua adapter jaringan pada komputer telah dimulai. Jika terjadi kesalahan saat proses berlangsung, informasi error akan muncul di event viewer Windows sekitar 15 menit. Selanjutnya untuk ping sendiri untuk mengecek koneksi jaringan komputer atau server. Saya coba untuk ping web, ini ping google.com. Terlihat di sini replay, artinya terkoneksi dengan jaringan Google. Selanjutnya kita coba untuk IP ya. Nah, di sini saya ada beberapa IP yang terkoneksi dengan komputer saya. Kita coba yang tidak aktif ya istilahnya. Jadi IP 11 ini memang tidak ada komputernya, cuman tersedia. RTO sendiri artinya paket data atau permintaan tidak menerima balasan dari batas waktu tertentu, sehingga koneksi dianggap gagal atau paket tidak sampai tujuan. Selanjutnya kita coba pilih untuk IP yang aktif. Kita coba IP 12. Dan di sini terlihat replay, artinya ada balasan dari IP tersebut atau device tersebut. Selanjutnya kita coba untuk netstat. Netstat sendiri digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan pada komputer, seperti koneksi yang sedang aktif, port yang digunakan, alamat IP, dan aktivitas jaringan. Singkatnya, netstat digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang berjalan pada komputer. Selanjutnya kita coba tracer. Mohon maaf karena ini IP-nya Lion bukan public, jadi videonya saya blur.
Nah, di sini sudah terlihat selesai. Cuman untuk IP-nya tidak sampai melewati 30 hop atau 30 router. Selanjutnya kita coba menggunakan petping sendiri untuk menganalisa jalur jaringan dan kualitas koneksi. Kita coba petping Google. Menunggu prosesnya. Computing static for 250 second, artinya kita menunggu sekitar 2,5 menit. Terlihat data hilang dan data terkirim. Dan 1, 2, 3 sampai 7 ini adalah hub berapa router yang dilewatinya. Selanjutnya kita untuk coba NS lookup. NS lookup ini untuk mengecek informasi DNS suatu domain atau IP address. Ini beberapa perintah NS lookup, bisa untuk mengecek host atau server. Kita coba untuk melihat Google. Ini terlihat informasi Google ya. Ini coba untuk mengecek IP. Ini terlihat IP-nya Google, terlihat di sini ada informasi DNS dari Google. Selanjutnya kita untuk perintah netsh. Netsh sendiri untuk mengatur dan mengelola konfigurasi jaringan di Windows. Ini beberapa perintah netsh. Saya untuk coba contoh untuk mengecek adapter. Jadi saya gunakan netsh interface. Nah, di sini terlihat ada beberapa adapter. Jadi ada 2 adapter Ethernet dan 1 adapter untuk WiFi. Selanjutnya untuk melihat konfigurasi IP. Nah, di sini terlihat ada beberapa konfigurasi dari IP address
dari adapter dan WiFi. Selanjutnya untuk melihat profil penggunaan WiFi. Di sini terlihat ada 3 profil yang pernah digunakan di komputer ini. Selanjutnya kita untuk perintah root. Root sendiri digunakan untuk menampilkan beberapa tabel. Nah, ini beberapa tabel jaringan yang berada untuk perintah root print. Maaf, untuk root print itu untuk menampilkan beberapa tabel jaringan yang berada di komputer ini. Di sini terlihat ada 2 gateway, yang satu gateway adapter dan satu untuk gateway WiFi. Saya kasih berikan contoh lagi untuk menambah IP. Artinya IP ini dan subnet mask ini dan yang terakhir ini untuk gateway 1431. Untuk melihat hasilnya kita pakai root print. Nah, di sini terlihat IP 192.168.10.0 sudah masuk. Dan ini adalah root yang aktif. Selanjutnya saya coba untuk mendelete-nya, untuk menghapusnya. Yang terlihat di sini sudah hilang IP yang tadi saya buat. Kita bandingkan dengan hasil yang di atasnya. Nah, di sini masih ada. Ini sudah terdelete. Selanjutnya kita ke net. Net ini banyak sekali penggunaannya. Jadi ada untuk perintah, ada config, ada stop dan start. Kita coba untuk perintah net user sendiri untuk melihat berapa user yang berada di komputer ini. Artinya hasil sendiri penggunaan aktif milik user. Nah, ini informasi untuk user ICT. Selanjutnya saya coba untuk menambah user menggunakan net. Saya gunakan Danang 123 dan untuk yang belakangnya ini adalah password dari user tersebut. Oke, sukses. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat sudah bertambah usernya. Selanjutnya saya coba untuk menghapus user ini. Kita hapus user Danang 123. Ini sudah komplit. Sekarang kita cek lagi hasilnya. Nah, di sini sudah hilang. Artinya user sudah terdelete. Selanjutnya contoh lain
Penggunaan net ini seperti menyalakannya atau mematikan servis. Saya coba untuk ke task manager. Sini ada beberapa servis yang berjalan. Saya coba untuk mematikan servis Anydesk menggunakan net. Nah, di sini terlihat servis Anydesk ini sedang berjalan. Kita bandingkan. Setelah saya stop Anydesk service menggunakan net, di sini servisnya berhenti juga. Selanjutnya saya jalankan lagi. Nah, di sini sudah starting, sudah sukses, dan servis di sini sudah terlihat berjalan lagi. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.